Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 957 perhentian berikutnya. Tiongkok ada 67 orang hilang di kota iblis, dan total 66 orang akhirnya diselamatkan oleh Chu Chen. Satu orang dirasuki oleh Ratu Suara Pesona, dan Chu Chen tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Di tengah kota iblis, angin bertiup kencang. 66 orang itu saling mendukung dan bahkan untuk berdiri saja sulit. Namun, mereka semua gembira saat itu, dan kegembiraan melihat cahaya siang kembali memenuhi hati mereka. Tidak peduli seberapa kencang angin di sekitar mereka, mereka telah melihat fajar keberangkatan. Mereka dikawal sepanjang jalan oleh anggota tim 2000 di depan dan belakang. Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan melihat sosok duduk bersila di pilar batu yang tingginya lebih dari 10 meter. Angin dingin menderu dan rambut hitamnya berkibar. Chu Chen sedang mempelajari formasi ini, dan ingin mengembalikannya ke keadaan semula sebelum energi spiritual dihidupkan kembali, sehingga kota iblis dapat kembali normal. Di kejauhan, sebuah konvoi datang melawan angin kencang. Semua orang berhenti dan menyaksikan konvoi yang datang, melambaikan tangan dan bersorak. Dashiki juga sangat gembira saat melihat orang-orang ini. Sebelum ini, meskipun mereka masih berstatus orang hilang, semua orang mengira peluang mereka untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Tanpa diduga, Chu Chen masih menyelamatkan mereka. Ini tidak diragukan lagi mengasyikkan. Kedatangan tahun 2000 menyelamatkan banyak keluarga. Konvoi berhenti, dan wartawan serta pasukan di belakang juga tiba satu demi satu. Para prajurit bergegas maju dan membantu 60 lebih orang itu naik ke dalam bas. Senter mereka menyala dalam angin kencang. Tiba-tiba, kota iblis mulai berguncang lagi. Banyak orang merasa ngeri, terhuyung-huyung, dan melihat ke arah yang sama. Di pilar batu di langit, di belakang Chu Chen, 9 pedang terbang berputar dan mengelilingi Chu Chen. Detik berikutnya, pedang terbang itu beterbangan ke segala arah dan 9 pedang berat berdesing menjauh. Dalam sekejap, energi pedang bangkit dan menghantam langit. Itu seperti 9 sinar cahaya, memancar ke segala arah dengan Chu Chen sebagai pusatnya. Ledakan, 9 pedang berat jatuh pada 9 pilar batu dan langsung terbenam ke dalam pilar, hanya menyisakan gagangnya. Suaranya memekakkan telinga. Semua orang terhuyung lagi, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan ekspresi mereka secara tidak sadar memperlihatkan kepanikan. Anak, Zhang Yani melihat bocah lelaki itu awake dan buru-buru memeluknya. Ibu dan anak itu berpelukan erat. Tiba-tiba, Zhang Yani merasakan angin di sekitarnya tampak melemah. Dia pikir itu hanya ilusi. Setelah beberapa saat, dia memeluk Wei dan melihat sekelilingnya. Semua orang menyadarinya. Angin kencang itu melemah. Suara rintihan itu perlahan melemah. Setelah beberapa menit, semua orang terkejut, lalu gembira. Kota iblis, apakah masih sama seperti sebelumnya? Tingkat kebisingan angin dan tangisan sedih ini benar-benar sama seperti sebelumnya. Mulai sekarang, kita bisa bermain di Devil's Town lagi. Karnaval, kegembiraan, para wartawan yang hadir juga tercengang.
Dari angin kencang hingga angin sepoi-sepoi dan sinar matahari yang hangat, mereka tampaknya telah mengalami pertunjukan ajaib. Para wartawan lupa mengangkat kamera mereka untuk merekam semuanya. Tertegun, mata bocah lelaki Owek berbinar. Guru Chu, Anda sungguh seorang pesulap yang hebat. Semua orang yang hadir setuju dengan pernyataan anak laki-laki itu. Selain sihir, bagaimana lagi aku bisa menggambarkan pemandangan di depan mataku? Setelah sadar, para wartawan bereaksi dan mengambil foto dengan panik. Chu Chen melompat turun dari pilar batu, datang di depan Dashiki, dan berkata, "Maaf, seorang pemuda berambut pirang terbunuh sebelum kita memasuki kota iblis." Setelah mendengarkan terjemahannya, Dashiki segera berkata, "Tuan Chu, mohon jangan katakan itu. Anda berhasil menyelamatkan 66 orang dan membunuh iblis, sehingga kota iblis dapat kembali ke keadaan normal. Ini adalah bantuan besar bagi kota iblis dan negara Via." Dashiki merasa bersyukur. 9 pedang berat di pilar batu tidak boleh dicabut. Chu Chen berkata, "Begitu ditarik keluar, kota iblis akan terkubur oleh angin dan pasir hingga menghilang." Ekspresi Dashiki berubah dan dia langsung mengangguk dengan berat. 9 pedang berat ini akan menjadi harta karun kota iblis. Chu Chen melirik dan tiba-tiba berteriak, "Xiao Kun!" Xiao Kun melangkah keluar. Qiu Zitong melangkah keluar. Zhang Dafei melangkah keluar. Chu Chen akhirnya menatap Liu Ruyan dan tersenyum lembut, "Kakak Liu." Liu Ruyan tertegun, tetapi tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Chu Chen dan berdiri. Chu Chen melambaikan tangannya dan berkata, 200 mundur tim. Dari kota Baisha hingga kota iblis, di 2 perhentian ini, 2000 menunjukkan keefektifan tempurnya yang menggemparkan dunia. Jika para dewa menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka. Jika hantu datang, aku akan membunuh mereka. Chu Chen percaya bahwa penaklukan berikutnya pada tahun 2000 akan menarik lebih banyak perhatian. Chu Chen juga memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi semua tantangan. Mengenai kritik terhadapnya dari pemerintah India dan media arus utama beberapa negara lain, Chu Chen tentu saja mengetahuinya, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Orang-orang ini pandai bicara besar. Setelah 2000 berjalan keluar dari kota iblis, Chu Chen dengan sopan menolak tawaran antusias Dashiki dan membawa 2000 ke pemberhentian berikutnya. Peristiwa Devil City pun menyebar ke seluruh dunia dan menggemparkan seluruh dunia. Pertempuran itu diselesaikan hanya dalam beberapa jam. Apakah ada hantu dan monster di dunia yang dapat menahan dampak dari tim 2000 yang dipimpin oleh pahlawan Chu? Pertempuran di kota iblis, selain dari dampak lainnya, Chu yang agung menyelamatkan 66 keluarga, dan tentu saja ada makna yang lebih jauh lagi. Sekarang, apakah ada yang masih meragukan Chu yang agung? Pahlawan Chu bergerak terlalu cepat, perhatian dunia tidak dapat mengikuti pergeseran pertempuran mereka. Saya tidak tahu di mana tempat perhentian mereka selanjutnya. HMPH, apakah membunuh iblis dapat menghapus tuduhan penistaan agama? Chu Chen belum meminta maaf kepada agama Weda, maupun kepada sejumlah besar penganut Tuhan. Itu benar. Diskusi global memanas, dan seperti bola salju,
semakin banyak orang memperhatikan perjalanan ekspedisi tahun 2000. 3 hari kemudian, pertempuran ketiga tahun 2000, taklukkan. Pertempuran keempat, taklukkan. Pertempuran kelima, taklukkan. Hanya dalam waktu 1 bulan, 2000 yang dipimpin Chu Chen dengan sikap amat mendominasi, menguasai dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap pertempuran mengejutkan dan mengguncang bumi. Setiap perang menyentuh hati orang-orang di seluruh dunia. Dalam setiap pertempuran, dimanapun 2000 tiba, ia disambut dengan hangat oleh rakyat. Tingkat antusiasmenya tidak kalah dengan kedatangan bintang lokal manapun. Tim 2000 yang dipimpin Chu Chen merupakan tim super yang telah menarik perhatian global. Kemanapun pedang itu menunjuk, hasilnya akan menggemparkan. Sebulan kemudian, setelah pertempuran terakhir, Chu Chen memimpin 2000 untuk menerima wawancara dengan wartawan. Saya ingin tahu di mana perhentian berikutnya di tahun 2000. Seorang wartawan menanggapi dengan tidak sabar. Chu Chen tersenyum. Perhentian berikutnya, Cina. Para wartawan tercengang. Mereka semua terbangun karena terkejut. Semua bencana yang dialami negara-negara yang menandatangani perjanjian pertukaran dan bantuan timbal balik dengan Biro Operasi Khusus China diselesaikan pada tahun 2000. Tugas telah selesai dan pekerjaan pun berhasil diselesaikan. Bab 958, Pertempuran kata-kata terjadi keributan di tempat kejadian dan para wartawan tidak bisa duduk diam. Selama sebulan terakhir, media dan publik di seluruh dunia telah memperhatikan dengan saksama tindakan-tindakan tahun 2000. Biro Operasi Khusus China juga telah mengumumkan daftar negara yang telah menandatangani perjanjian pertukaran dan bantuan timbal balik dengan biro tersebut. Seluruh rencana perjalanan tahun 2000 juga didasarkan pada urutan daftar ini. Hari ini memang yang terakhir pada daftar. Namun, masih banyak negara dan kawasan di seluruh dunia yang masih menderita berbagai kejadian dan bencana aneh. Ada yang menghilang, ada yang meninggal dunia tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada yang kedatangan monster dan mendatangkan malapetaka bagi penduduk setempat yang sangat merajalela. Di beberapa wilayah pesisir, pasang surut binatang laut telah muncul kembali. Pejabat negara-negara dan kawasan ini tidak dapat menerima kontrak pertukaran dan bantuan timbal balik yang diusulkan oleh Biro Operasi Khusus. Jadi mereka telah menunggu dan mengamati. Mereka merasa bahwa setelah menyelesaikan serangkaian tugas pada daftar di depan, 2000 pasti akan pergi ke negara-negara lain yang dilanda bencana di bawah perhatian dunia. Ini adalah bantuan kemanusiaan gratis. Namun, Chu Chen mengumumkan saat ini. Perhentian berikutnya, Cina, seorang reporter wanita berdiri dengan marah dan berkata, "Tidakkah menurutmu ini terlalu egois? Menurut statistik, setidaknya ada 10 negara dan wilayah di seluruh dunia yang masih menderita bencana serupa. Bisakah kita menutup mata terhadap hal ini pada tahun 2000? Ekspresi Chu Chen tenang. Saya rasa Anda harus menjelaskan hal ini dengan jelas. Tahun 2000 adalah tahun 2000 bagi Tiongkok, bukan tahun 2000 bagi seluruh dunia. Setiap kali kita mengambil tindakan, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Ini tidak sesederhana yang Anda lihat. Oleh karena itu, saya sangat menyesal kepada negara-negara dan wilayah lainnya. Selain itu, saya juga percaya bahwa dengan bantuan Biro Dewa Api,
mereka akan mampu mengatasi krisis dan kembali ke kehidupan normal. Saya juga percaya bahwa Biro Dewa Api memiliki kekuatan ini. Beberapa wartawan dari Amerika Serikat yang hadir tiba-tiba tampak tidak wajar. Selama kurun waktu ini, Biro Vulkan bersatu dengan beberapa negara di seluruh dunia untuk memberikan bantuan, tetapi hasilnya berupa kerugian besar. Meskipun berhasil membantu suatu negara mengatasi bencana, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Dibandingkan dengan kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan pada tahun 2000, mereka hanya berjuang untuk terus maju, meninggalkan darah di pundak mereka di setiap langkah. Selama bulan ini, suka atau tidak, negara-negara dan kawasan di seluruh dunia harus mengakui fakta bahwa tim operasi khusus paling kuat di dunia saat ini adalah tim 2000 dari Tiongkok. Insiden White Sands belum berakhir. Pada saat itu, seorang wartawan dari India berdiri dan berkata, "Anda belum menanggapi permintaan maaf kepada orang-orang beriman. Apakah Anda mencoba menghindarinya?" Chu Chen tersenyum tipis. "Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan bahwa orang yang melakukan kejahatan di kota Baisha, secara tegas, juga seorang pejuang yang kuat, bukan dewa. Jika Anda benar-benar percaya bahwa dia adalah dewa, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa lain kali kita bertemu dengan dewa yang melakukan segala macam kejahatan dan menganggap remeh kehidupan manusia, kita tetap akan memilih untuk membunuhnya." Chu Chen menjadi gila pada pertemuan media ini. Tidak peduli pertanyaan apapun yang diajukan wartawan, dia akan memberikan jawaban langsung. Dengan kekuatannya sendiri, ia dapat memenangi pertarungan argumen dengan banyak lawan. Liu Ruyan, Xiao Kun dan orang lain yang berdiri di sana sedikit tercengang. Akhirnya, Chu Chen berdiri dan berkata, "Satu pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kita harus berangkat." Para wartawan saling memandang. Setelah beberapa saat, seorang reporter berdiri dan berkata, "Saya reporter dari kantor berita Asahi. Ada rumor di seluruh dunia bahwa perang global Audio dalam milik bulan terakhir Software tahun Channel. 2000 memiliki jejak naskah yang diatur dengan sengaja. Baik itu kota Baisha atau kota iblis, serta kota-kota berikut. Anda telah memecahkan masalah dengan sangat cepat. Ini di luar kenyataan." Mata semua orang tertuju pada Chu Chen. Jejak naskah melampaui kenyataan. Kata-kata ini mengungkapkan suatu pesan. Dia mempertanyakan apakah ini adalah drama yang disutradarai dan dimainkan oleh Biro Operasi Khusus China. Pada saat yang sama, terjadi sedikit keributan di tempat kejadian. Jika pernyataan ini terkonfirmasi, Departemen Operasi Khusus China akan menjadi sasaran kritik publik dan kecaman global. Chu Chen memimpin tahun 2000 untuk menipu dunia. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit dan menatap reporter dari kantor berita Asahi. Reporter itu tampak lebih percaya diri saat ini, dan dia juga memberikan bukti dan berkata dengan jujur, "Saya tidak tahu mengapa negara dan wilayah lain mau bekerja sama dengan Anda dalam drama ini. Tetapi negara kepulauan kita pasti tidak akan melakukannya. Selain itu, Anda lihat, selama kurun waktu ini, dunia telah berada dalam kekacauan dan kejadian aneh telah sering terjadi. Tetapi negara kepulauan kita aman dan sehat, tanpa satupun kasus. Percaya diri dan banggalah." Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa rumor berhenti pada orang bijak. Chu Chen tersenyum.
Kampanye 2000 kita selama bulan lalu telah disaksikan oleh seluruh dunia. Kecuali jika Anda orang yang sangat bodoh, Anda seharusnya tidak mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal seperti itu. Selain itu, mengenai pertanyaan Anda tentang negara Anda yang aman dan tenteram, saya dapat memberikan jawaban. Karena semua kasus aneh di seluruh dunia sekarang memiliki satu kesamaan. Semuanya berasal dari para pejuang yang kuat dari 2000 tahun yang lalu. Dan jiwa mereka yang tertidur telah terbangun. Berita tentang kebangkitan jiwa telah diumumkan kepada dunia oleh Biro Operasi Khusus beberapa waktu lalu. Dan itu bukan lagi rahasia. Tidak ada kasus di negara kepulauan itu, yang berarti fondasi sejarah Anda terlalu lemah. 2000 tahun yang lalu, mungkin itu hanya pulau terpencil tanpa penduduk. Chu Chen berdiri. Oke, jawabannya sudah selesai. Kita sudah 2000, saatnya pulang. Para anggota 2000 juga berdiri dan pergi. Reporter dari kantor berita Asahi tercengang. Kasus yang sangat ia banggakan sebenarnya digambarkan oleh Chu Chen memiliki latar belakang sejarah yang lemah. Kuncinya adalah tidak ada cara untuk membantahnya. Opini publik yang ditulisnya dengan sengaja ingin ia pimpin dibantah oleh Chu Chen sebagai pertanyaan yang tidak masuk akal. Bahkan setelah semua orang di 2000 pergi, seluruh tempat tetap sunyi. Hari ini, Chu Chen menerima wawancara langka dengan wartawan. Para reporter itu seperti serigala yang mencium bau darah. Mereka sangat gembira dan bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak sabar untuk membuat berita yang menggemparkan dunia. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibuat terdiam oleh Chu Chen seorang diri. Tentu saja, ada juga wartawan di tempat kejadian yang berada dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, para wartawan dari Tiongkok tenang dan berjalan keluar dari tempat tersebut dengan langkah ringan. Mereka pun bersemangat untuk menyampaikan berita terkini kembali dan mengumumkannya ke seluruh dunia. 2000 bergerak sangat cepat dan langsung menuju bandara setelah meninggalkan tempat acara. Kemenangan, di pesawat, Liu Ruyan menatap Chu Chen dan tak dapat menahan diri untuk memujinya. Chu Chen, aku tak menyangka mulutmu begitu hebat. Chu Chen tertawa. Para wartawan ini hanya mengharapkan kekacauan di dunia, dan mereka memiliki motif tersembunyi. Jika saya tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani menerima wawancara dari wartawan. Chu Chen memutuskan bahwa setiap kali wartawan ini mewawancarainya, dia akan marah. Chu Chen bersikap tenang dan kalem. Bersambung.